Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, dengan penuh syukur kami datang menghadap-Mu saat ini. Kami yang telah diperkenankan menikmati istirahat malam, kembali diberi hari baru. Biarlah hari baru ini dapat kami isi dengan hal-hal yang baik, yang berkenan kepadamu. Kami mengaku bahwa kami ini masih sering gagal dalam mendengar kehendak-Mu, sehingga selalu lalai dan berbuat salah. Ampunilah kami, sucikanlah kami, biarlah kami dilayakkan untuk menerima berkat Tuhan, terlebih berkat dari pembacaan firman-Mu pagi ini. Pimpinlah kami untuk dapat mengerti maksud-Mu. Kami siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 13-17. Saya akan membacakannya untuk kita. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Penghiburan Abadi dan Pengharapan Baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paulus, Silvanus, dan Timotius memberi salam kepada jemaat Tesalonika melalui surat Paulus. Mereka sangat bersyukur melihat iman dan kasih antar jemaat yang semakin bertumbuh, sehingga mereka mampu bertahan menghadapi penganiayaan, kesusahan, dan tantangan. Apa yang dialami jemaat merupakan bukti tentang adilnya penghakiman Allah, dan nyatalah bahwa mereka layak menjadi warga kerajaan Allah. 1 Tesalonika 1 ayat 4. Karena memang Allah telah memilih mereka sejak semula untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan jemaat dan di dalam kebenaran yang dipercayai mereka, yaitu Injil Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang memberikan penghiburan abadi dan pengharapan baik itu. Demikian disampaikan mereka kepada jemaat Tesalonika tentang kabar bahwa hari Tuhan seolah sudah tiba. Jemaat Tesalonika diingatkan agar tidak memberi diri untuk disesatkan oleh berita yang disampaikan oleh guru-guru palsu, sehingga janganlah mereka lekas bingung dan gelisah. Paulus mengatakan bahwa mereka tak perlu khawatir karena hari murka Allah belum tiba. Ya, memang sudah banyak orang yang mencoba meramal hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dan semua ramalan itu meleset, tidak terjadi sampai hari ini. Di dalam catatan Alkitab, kita telah diingatkan bahwa hari Tuhan itu datangnya bagai pencuri dan tiada seorang pun yang tahu. Matius 24 ayat 36 dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu,
langit akan gelap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam menantikan hari Tuhan, kita diajarkan untuk tetap berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran firman Tuhan berdasarkan Injil Kristus. Kita seharusnya melakukan hal-hal yang positif, bekerja dengan baik, mengisi hari-hari, memuliakan Tuhan, berdoa, dan mengingat perintah Yesus sebelum naik ke surga, yaitu kita akan menjadi saksi bagi Dia, mengabarkan Injil agar semakin banyak orang yang diselamatkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang sebagai orang Kristen bukan berarti hidup kita terbebas dari permasalahan. Filipi 1 ayat 29 mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi, janganlah kita goyah iman berhadapan dengan masalah. Jangan kita tergoda untuk melepaskan diri dengan cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Segala masalah, tantangan yang datang tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung dan melewati semua itu. Belajar dari jemaat Tesalonika yang mampu bertahan menghadapi penganiayaan karena Yesus yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik. Allah yang memilih tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, alangkah berbahagianya kita yang sudah dipilih untuk diselamatkan ini sebagai warga kerajaan sorga. Mari kita bertanggung jawab atas status kita sebagai umat pilihan Allah. Kita senantiasa mau bertekun untuk mempelajari ajaran-ajaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam keseharian kita sebagai sumber pengetahuan kita, sebagai bukti bertambahnya iman kita kepada Yesus yang disalibkan dan telah bangkit itu, yang naik ke surga, yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik, yang memberi kekuatan bagi kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu kepada kami Tuhan, yang menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik bagi kami. Apakah yang kurang lagi? Semua telah Tuhan penuhi. Akhirnya sudah selayaknya kami menerima hidup ini dengan penuh kesadaran bahwa hidup kami milik-Mu. Engkau yang telah memilih kami. Ajarkan kami untuk dapat bertanggung jawab memelihara anugerah yang Tuhan berikan kepada kami ini. Jadikan kami orang yang berguna, yang dapat mengisi hari dengan hal-hal positif, yang dapat melakukan kewajiban kami sebagai saksi-Mu, yang mampu memberitakan kabar baik sesuai dengan pengajaran-Mu, agar semakin banyak yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, ini kami di hadapan-Mu, menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami kepadamu. Demi Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.